Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pono dari Solo dalam renungan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya Tuhanku dan Allahku. Sejak zaman Adam sampai zaman now, orang mempunyai kecenderungan minta bukti atas apa yang didengarnya. Tidak jarang bukti menjadi syarat untuk mempercayai berita yang didengar. Kisah Thomas ini sungguh menarik dipelajari. Thomas adalah nama Yunani yang berasal dari transliterasi nama berbahasa Yunani Toam, bahasa Aram Toma, yang berarti si kembar. Orang Kristen berbahasa Yunani kesulitan memahami dan menyebut nama Toam, sehingga mereka menyebutnya Didimus. Yohanes 11 ayat 16, bab 20 ayat 24. Injil-Injil sinoptik mengenal Thomas sebagai bagian dari ke-12 rasul. Matius 10 ayat 3, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13. Penginjil Yohanes memperkenalkan Thomas sebagai orang yang polos dalam berujar setiap hari. Ia diberi nama Thomas yang kurang percaya atau Thomas si peragu. Thomas mudah bereaksi dengan situasi dan lingkungannya. Misalnya dalam kisah perjalanan ke Yerusalem dan kebangkitan Lazarus, Thomas berkata kepada teman-teman lain, "Marilah kita pergi juga dan mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Atau ketika mendengar wejangan-wejangan tragedi Yesus tentang rumah Bapa, Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu Engkau pergi ke situ?" Setelah kebangkitan Yesus, Thomas masih polos dan kali ini ragu-ragu. Ia berkata kepada teman-temannya yang sudah melihat Yesus bangkit, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Yohanes 20 ayat 25. Yesus tetap menunjukkan kebaikannya, maka 8 hari setelah menampakkan diri, beliau muncul di tengah-tengah mereka dan memanggil Thomas, mempersilahkan Thomas melakukan apa yang dia inginkan. Setelah keinginannya terpenuhi, Thomas lalu mengakui dan menyesali pikirannya dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Kehidupan Thomas dan pengalaman kebersamaan dengan Yesus merupakan pengalaman yang indah. Ia bertumbuh dan mengenal Yesus apa adanya, sampai mengenal dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Ini karena kuasa dan terang Roh Kudus kepadanya. Setelah hari raya Pentakosta, ia melakukan perjalanan menginjil di Persia dan India. Ia wafat sebagai martir di India dan relikwinya juga berada di sana. Dalam bacaan Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit mulia menunjukkan cinta kasih kepada para rasulnya. Beliau mengenal Thomas tanpa ragu.
muncul di tengah-tengah mereka dan menyadarkan Thomas supaya mengimaninya. Yesus menerima Thomas apa adanya. Thomas sendiri menyadari bahwa ia tetap dikasihi Yesus, sehingga dengan tegas ia menyapa Yesus, mengakui imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini pengakuan yang mendalam karena menyapa Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dia justru mencapai rahmat istimewa untuk mengakui kealahan Yesus. Yesus yang ada di hadapannya bukan lagi Yesus sebagai manusia, tetapi Yesus sebagai Allah yang benar dan hidup. Thomas adalah rasul pertama yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, pengakuan iman pos-Paskah, dan Allah memberi kehidupan. Dengan pengakuan iman ini, maka Yesus menasihati Thomas menjadi orang percaya, bukan orang yang meragukan segalanya. Yesus mengingatkan Thomas, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kata-kata Yesus ini dialamatkan bukan hanya bagi Thomas, tetapi bagi kita semua. Kita juga tidak pernah melihat Yesus tersalib dan bangkit mulia, maka kita akan disapa Yesus, "Berbahagialah." Kalau kita percaya meskipun tidak melihat, dan memang hingga saat ini gereja berbahagia dan percaya meskipun tidak melihat Yesus dalam wujud yang nyata. Marilah kita syukuri belas kasih Tuhan yang besar kepada setiap pribadi. Iman itu adalah anugerah istimewa dari Allah secara pribadi kepada setiap orang. Thomas memang meragukan pembicaraan para rasul tentang Yesus yang bangkit dan menampakkan dirinya, tetapi kemudian ia juga mengakui lebih dalam imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bagi Thomas, terjadi perubahan cara pandang dan hidup imannya. Yesus bukanlah manusia biasa, tetapi Tuhan, karena beliau telah bangkit dari kematian. Allah, karena beliau sungguh-sungguh memberi kehidupan. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.